Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya jangan tidur waktu. Pimpinan jangan berusaha menggiring. Kita dibiayai rakyat oleh pajak-pajak rakyat. Tetapi kenapa kita mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, kita ragu-ragu. Baik, pemirsa, kita kembali dalam program Mimbar Hukum dengan tema kekerasan aparat. Ini adalah program perdana kami, dan tentu saja setiap minggu kami hadir dengan tema-tema yang sangat menarik. Untuk membahas tema ini, kami hadirkan dua narasumber, Bapak Nurholis selaku anggota Komnas HAM dan Dr. Jazuni, seorang praktisi hukum, dan ini adalah sesi yang terakhir. Kita lanjutkan kembali untuk membahas tema ini. Tadi kita sudah dengarkan panjang lebar ya, contoh kasus pengalaman, Pak Jazuni sudah membeberkan, Pak Nurholis tadi juga sudah menjelaskan dasar hukum bahwa setiap warga negara ya, tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang ya Pak. Nah, kalau kita coba tarik Pak ya, bagaimana kita bisa memberikan sebuah solusi kepada aparat kepolisian, kepada penegak hukum, termasuk juga kepada advokat barangkali ya, supaya bisa memberikan pembelaan yang baik kepada kliennya, menjelaskan juga hak-hak klien itu seperti apa. Kira-kira seperti itu Pak Jazuni ya. Bagaimana Pak Nurholis, apa yang bisa kita sampaikan kepada aparat penegak hukum ini? Satu hal yang penting itu adalah rekan-rekan di kepolisian mau membuka diri saja ya, terutama pimpinan-pimpinan menyadari situasi yang seperti ini, dan yang penting juga bahwa menganggap ini satu masalah. Apa itu dulu ada komitmen, apa perlu ada kursus-kursus singkat untuk ya, membahas itu lebih lanjut ya. Itu lebih lanjut. Tetapi perlu kesadaran bersama bahwa ini masalah. Nah, itu baru kita berangkat ke tahap selanjutnya. Saya khawatir kalau ini dianggap sebagai sesuatu kebiasaan, memang itu yang harus dilakukan, artinya tidak ada masalah kan begitu. Padahal ini dalam perspektif HAM ini masalah besar bagi aparat negara. Nah, setelah itu saya kira memang ada beberapa kerjasama, misalnya Komnas HAM dengan kepolisian ya, dengan Kapolri ya, terkait dengan pendidikan hak asasi manusia di dalam sistem pendidikan mereka. Itu berkala Pak ya? Berkala, dan itu saya kira memang tidak cukup. Tidak cukup karena memang pertama, kalau misalnya yang berapa sih perwira yang bisa mengikuti pendidikan, itu sangat terbatas. Dan kemudian misalnya hanya selama hidupnya mungkin bisa hanya 2 kali begitu ya mengikuti pendidikan yang ada perspektif HAM-nya misalnya demikian. Selama hidup itu Pak? Selama karirnya misalnya. Selama karirnya. Sementara kita berhari-hari di Komnas itu baca buku bolak-balik aja masih kadang-kadang masih kurang ya Pak? Masih kurang. Nah, pengen belajar terus. Yang hal yang demikian, dan kemudian mungkin juga perlu dalam rekrutmen itu juga mulai ditanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga memang selama menjalankan tugas seorang anggota kepolisian itu ada perspektif menghargai orang sebagai manusia itu kan penting. Jadi, karena kan polisi sekarang juga bagian dari sipil ya Pak. Betul. Ya, itu juga dan penting. Yang mungkin yang terakhir saya kira punishment juga penting. Jadi terhadap dugaan-dugaan pidana umum yang seperti ini, seperti yang dialami oleh Pak Jazuni. Itu dari atasan ke bawah harus kenapa bisa menindaknya ya Pak? Kenapa tidak diproses hukum dalam, misalnya seperti itu, agar Bapak tahu nggak Pak Jazuni, ketika itu yang memeriksa Bapak sekarang dihukum tidak Pak?
sama enggak, atasannya? malah ada solidaritas korp di situ. Oh. Ini yang saya sayangkan. Bagaimana Pak? Apa yang terjadi? Jadi ketika kasus ini diangkat di DPR Iya. oleh teman-teman di DPR, saya malah dapat informasi bahwa DPR itu diberi informasi oleh kelompoknya orang yang menyiksa saya ini, bahwa ada banyak pengusaha di Cikarang yang senang dengan penahanan saya karena saya ini adalah pengacara pemeras yang sering meresahkan pengusaha. Nah, ini jelas fitnah dan sesuatu yang bisa dan seharusnya bisa dibuktikan. Nah, bahwa polisi dalam tanda kutip banyak yang dendam pada saya, itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena banyak kebobrokan polisi yang saya bongkar, termasuk premanisme di kawasan industri yang bisa mencoreng citra bangsa ini di mata investor-investor asing yang tidak tegas, tidak ada tindakan tegas dari polisi. Itu saya sampai berani nulis surat terbuka, 1 halaman koran di Indopos dan Rakyat Merdeka. Saya kirim surat terbuka kepada Presiden tentang bobroknya aparat Polri dalam hal ini. Nah, mungkin itu yang melahirkan dendam. Kalau saya membela banyak pengusaha dari premanisme, bisa dicek di Cikarang, ada data, ada sekitar beberapa perusahaan yang saya bela menghadapi gangguan premanisme, tidak serupiah pun saya minta fee kepada mereka. Iya. Nah, Pak Jasuni, kan Bapak juga bagian dari orang yang berkecimpung dalam bidang hukum. Nah, Bapak ingin memberi saran seperti apa Pak bersama pihak kepolisian dalam mengatasi kasus? Advokat itu posisinya di mana, mendampingi klien seperti apa, dan perlakuan seperti apa yang sebaiknya diterima? Saya tidak perlu bicara sejauh itu. Saya sendiri menyadari bukan cuma polisi yang bermasalah. Ada banyak teman-teman polisi yang baik. Juga tidak semua pengacara benar. Saya sendiri sering katakan di teman-teman saya, kita yang berprofesi sebagai pengacara, jangan-jangan kita ini sedang berjalan di tebing pinggiran neraka. Saya bilang yang kita rawan terjerumus ke situ. Nah, pembenahan ini tidak cuma perlu dilakukan terhadap Polri saja, tetapi terhadap semua institusi dan aparatur penegak hukum. Saya melihat ada 2 hal yang perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum ini. Yang pertama, adanya pengawasan. Adanya pengawasan di internal Polri misalnya, di situ ada propam. Nah, ini perlu diaktifkan kalau menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Sayangnya setelah kasus ini, kasus penyiksaan saya ini diberitakan di media, entah terpaksa atau bagaimana, ada orang yang mengaku dari Mabes Polri periksa saya di sana, terkesan dia memperkenalkan diri. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya temannya Pak Roma dari Mabes. Yang dimaksud Roma itu adalah Roma Hutajulu, Kasat Reskrim. Kalau orang yang seharusnya melakukan pengawasan dan penindakan sudah mengaku sebagai temannya orang yang seharusnya diperiksa, bagaimana bisa aturan bisa ditegakkan? Oke, itu yang pertama. Ini dari sisi pengawasan. Pengawasan internal. Yang kedua? Nah, yang kedua dari masyarakat. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Nurholis tadi, tetapi bahwa masyarakat kita ini tidak semuanya mampu dan punya keberanian untuk melapor. Tetapi harus dibangun keberanian masyarakat ini untuk berkata tidak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang harus dilakukan oleh aparatur. Bagaimana kita bisa membersihkan sesuatu dengan sesuatu yang kotor? Bagaimana aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum kalau aparatnya sendiri sudah kotor? Nah, keberanian untuk melakukan ini, setidak-tidaknya saya ingin menanam saham di situ. Saya berani membongkar persoalan ini dengan tanggung jawab sepenuhnya. Baik, iya Pak Jasuni dan Pak Nurholis, sayang sekali waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa mengangkat tema yang menarik ini di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih sudah datang ke studio Pak Nurholis. Pak Jasuni juga terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian program Mimbar Hukum untuk edisi yang perdana dengan tema kekerasan aparat. Kami akan hadir dengan tema yang menarik di minggu-minggu mendatang, dan kami undang Anda untuk ikut bergabung melalui SMS. Sampaikan komentar atau pernyataan Anda kalau Anda menemukan masalah mengenai hukum, baik itu yang berkaitan dengan kekerasan aparat atau berbagai hal lainnya. Anda bisa kirim ke nomor 08 96 kali 788. Kami akhiri program Mimbar Hukum sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan.